Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andriko Marcelino Drama, saya dari kelas C, NPM saya 220907954, dan saya akan menjelaskan moral, sosial, ekonomi, dan juga politik. Nah, kita mulai dari ini keterhubungan sama agama. Jadi, agama itu merupakan pertengahan dari ketiga hal ini. Jadi, kalau kita bisa menggambarkan segitiga, sosial paling atas, politik yang paling bawah kanan, dan ekonomi yang paling bawah kiri, dan agama tengah. Jadi kita mulai dengan ekonomi. Ekonomi itu mengabdi manusia. Ada tiga hal. Yang pertama itu pengembangan sosial ekonomi untuk kemajuan hidup manusia. Yang kedua itu mewujudkan keadilan sosial. Dan ketiga, nilai-nilai yang ditawarkan. Kita mulai dari kaitan dulu. Kaitan sosial, ekonomi, dan juga serta politik dengan agama. Ya, secara teknis agama itu mengatur seluruh hal di dalam kehidupan kita. Jadi tentu ada kaitannya antara agama dengan ketiga hal ini. Misalnya adanya ASG dan Rerum Novarum sebagai hal-hal yang baru yang bertugas menanggapi hal-hal yang dianggap baru di masa tersebut. Contohnya seperti adanya industri beserta revolusi. Kemunculan revolusi seperti revolusi industri di masa tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti adanya industri beserta revolusinya. Itu namanya revolusi industri. Kemunculan revolusi industri ini ditandai dengan munculnya mesin uap dan membantu orang berlomba-lomba mendirikan pabrik. Contohnya seperti di masa-masa Perang Dunia I, di mana seluruh dunia itu memiliki teknologi yang nggak terlalu advance, tapi ya di masa itu udah advance, kayak misalnya pabrik-pabrik dan segala macam, dan juga banyak senjata-senjata yang seperti gas dan banyak hal. Tanggapan terhadap hal ini tentu sangat luas, mulai dari kelompok kapitalis, kelas yang memiliki modal dan alat-alat produksi. Ya, kapitalis itu contohnya seperti pas masa perang dunia, bukan perang dunia, masa-masa perang dingin, di mana ada konflik terhadap kapitalis dan juga komunis. Contohnya seperti kapitalis ya, di mana orang-orang mereka itu coba untuk memberikan sebuah contoh baik atau influence terhadap Jerman pada masa itu. Dan Procter itu apa sih? Procter itu merupakan kelompok yang bekerja dengan kapitalis karena tidak memiliki modal. Saat terjadinya revolusi industri, kelompok kapitalis jelas memiliki nilai tawar yang lebih berupa mesin dengan segala keuntungannya. Nah, dari dampaknya itu, nilai manusia itu kemudian dibandingkan dengan mesin-mesin tersebut. Contohnya seperti Procter, yang kemudian juga berpengaruh pada ritme hidup kelompok Procter atau bergerak mengikuti mesin tersebut, serta penilaian terhadap kelompok Procter melalui kacamata ekonomi. Teknologi membentuk suatu sistem sosial, politik, serta ekonomi yang baru. Contohnya adalah cryptocurrency. Ada quotes dari Charlie Chaplin mengenai factory scene, mengkritik industrialisasi, yaitu manusia semakin menjadi mesin dan kurang manusiawi, bekerja tanpa berhenti dan mengurangi sifat humanis karena kelelahan dan mengalami degradasi sosial. Itu kalau nggak salah ini sebagai reference dari perang dingin ya, masih perang dingin, di mana diktator Soviet Union, bukan Rusia, bukan Russian, mereka Soviet Union pada masa itu, di mana mereka menyuruh masyarakat Soviet Union itu untuk bekerja lebih keras di pabrik. Ya. Dan juga Byung-Chul Han turut mengkritik bahwa gimana orang zaman sekarang yang terlalu gila bekerja sehingga mereka mulai mengalami depresi dan kehilangan sisi rasionalitasnya sehingga menjadi pribadi yang tidak masuk akal. Bagaimana masyarakat kita ini sudah lelah dengan segala politik, sosial, dan ekonomi. Ya, sebenarnya itu nggak salah sih. Dan juga tadi saya juga udah bilang ekonomi mengerti manusia. Dan tadi kan saya menjelaskan tiga hal ini. Saya akan menjelaskan yang pertama, di mana pengembangan sosial ekonomi itu untuk kemajuan hidup manusia kayak gimana.
Jadi ekonomi itu diadakan dengan tujuan menaikkan taraf hidup manusia. Jadi kalau dilihat lagi, sebenarnya memang manusia yang mengabdi pada ekonomi itu berangkat dari permasalahan di Zimbabwe. Sudah bisa saat ini merupakan salah satu contoh kalau manusia itu yang mengabdi pada ekonomi. Dan kapitalisme, kapitalisme sering dianggap sebagai hal yang negatif. Walaupun niatannya untuk ini sih, untuk memberikan eh, orang-orang kebahagiaan itu melalui uang tentu. Kapitalis itu juga bisa dianggap sebagai hal yang negatif. Padahal belum tentu seperti itu. Masih ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh melalui sistem ekonomi secara kapitalis ini. Dalam sistem sosial, lingkungan dan pergaulan juga terpengaruh karena orang lebih cenderung nyaman berkumpul dengan orang yang setara atau memiliki kemiripan status. Contoh seperti ya hangout, ya nah ya di masa sekarang itu zaman-zaman sekarang. Di masa-masa sekarang para remaja lebih sering berkumpul untuk mengobrol, untuk lebih mengenal satu sama lain dan lain sebagainya. Oke. Pers- Dan persaingan ekstrim dalam kapitalisme merupakan hal yang menarik karena identik dengan bakar uang. Contoh seperti apa? Contoh seperti perusahaan startup yang terus memberikan diskon saat awal dibuka. Jika ditilik dari segi untung rugi, maka perusahaan tersebut tentu menjual rugi. Namun jika dilihat dari nama, maka perusahaan tersebut untung besar karena akan semakin dikenal oleh orang banyak sekalipun diskon sudah tidak berlaku. Tujuan bakar uang adalah menarik konsumen, menaikkan nama brand, dan hal yang terpenting adalah supaya perusahaan pesaing kolaps. Dan iya, itu salah satu contohnya. Nah, ini sistem ekonomi. Kita ada dua hal. Yang pertama adalah liberalis dan yang kedua adalah sosialis. Oke. Sebenarnya nggak cuma dua sih, ada dua lagi. Oke, saya akan sebut dua lagi, yaitu yang satu. Yang saya sebut tadi uh, komunis itu salah satunya dan juga Pancasila. Ya itu bermacam jenis sistem ekonomi. Hmm. Dan juga kita lanjut ke prinsip ekonomi kita dalam 4 hal. Kerja, partisipasi, dan pemerataan, dan juga yang terakhir harta milik. Saya akan jelaskan satu-satunya. Oke. Oke, kerja merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam kaitannya dengan produksi atau menambah nilai guna barang. Konsumsi adalah mengurangi nilai guna barang. Tujuan dari bekerja adalah memenuhi kebutuhan lebih jauh. Manusia bekerja untuk mendapatkan rasa aman, mencari kepuasan, dan mengaktualisasikan dirinya dalam bekerja. Nah, itu salah satu contoh kerjanya. Kita mulai lagi dengan partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan seorang dalam situasi baik secara mental, pikiran, atau emosi. Dan perasaannya mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Dan selanjutnya pemerataan. Pemerataan adalah saat semua orang mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan individu masing-masing. Dan yang terakhir, harta milik. Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Itulah keempat prinsip ekonomi yang sudah saya jelaskan. Dan sekian dari saya mengundurkan diri dan terima kasih untuk mendengarkan atau menonton. Bye bye.